بهم. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam ajaran Islam, nama Ashtaroth sebagai entitas spesifik tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Namun konsep tentang jin, iblis dan makhluk gaib lainnya yang dapat menggoda manusia memiliki kemiripan dengan deskripsi Ashtaroth dalam tradisi lain. Kisah-kisah ini, meskipun tidak merujuk langsung pada Ashtaroth, memberikan gambaran tentang makhluk serupa yang berperan dalam menguji iman manusia. Menurut Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, wa khalaqal janna min marijim min narin. Jin adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari api tanpa asap. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Seperti manusia, jin memiliki akal dan kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Iblis yang dikenal sebagai makhluk pertama yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antara bangsa jin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu liadama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wahum lakum aduun bi'sa lidzalimina badal. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang zalim. Quran Surat Al-Kahf ayat 50. Iblis dan para pengikutnya memiliki tugas tunggal, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Jika dihubungkan dengan deskripsi Ashtaroth dari tradisi lain sebagai entitas yang menggoda manusia dengan kebijaksanaan terlarang dan godaan duniawi, Islam juga mencatat banyak dalil tentang bagaimana iblis bekerja melalui tipu daya dan bisikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad adalla minkum jibillan katsiran, afalam takunu ta'qilun." Dan sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memahami? Quran Surat Yasin ayat 62. Islam mengajarkan bahwa jin, termasuk iblis, dapat menggoda manusia melalui bisikan, was-was, membuat manusia terjerumus dalam dosa, atau bahkan mempercayai hal-hal yang syirik. Dalam konteks ini, Ashtaroth dapat dihubungkan dengan jin yang memberikan godaan akan kekuasaan atau pengetahuan, sesuatu yang sering disebutkan dalam praktik sihir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan tentang hal ini dalam Al-Quran. "Wattaba'u ma tatlu syaitinu ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, walakinna syaitina kafaru. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمن من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما
ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqin, wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli, menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Sihir dalam pandangan Islam seringkali melibatkan jin yang bersedia bekerja sama dengan manusia untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kekuasaan atau balas dendam. Para ulama menegaskan bahwa jin yang membantu manusia dalam sihir adalah mereka yang telah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kerjasama ini adalah bentuk syirik yang besar. Kisah Ashtaroth dalam tradisi lain sering menggambarkannya sebagai makhluk yang memberikan rahasia duniawi kepada manusia. Dalam Islam, ilmu hitam atau sihir adalah salah satu dosa besar, dan setiap bentuk kerjasama dengan jin untuk memperoleh ilmu tersebut dilarang keras. Praktik seperti memanggil jin melalui ritual dan meminta bantuan mereka untuk mendapatkan kekuatan gaib adalah hal yang dilarang dalam Islam. Dalam konteks ini, jika ada seseorang yang mengklaim berinteraksi dengan entitas seperti Ashtaroth, hal tersebut dianggap sebagai kemurtadan yang serius. Kisah tentang Ashtaroth, jika dilihat melalui lensa Islam, adalah pengingat akan bahaya bisikan setan dan pentingnya berpegang teguh pada tauhid. Islam menegaskan bahwa segala bentuk penyembahan atau permintaan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa besar. Bahkan jika makhluk itu menawarkan kebijaksanaan atau kekuatan, imbalannya selalu berupa kehancuran jiwa dan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Inna kaida syaitani kana dha'ifan." Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Kisah ini mengajarkan umat Islam untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan dan jin. Salah satu doa yang dianjurkan adalah membaca surat Al-Falaq dan An-Nas yang berfungsi sebagai perlindungan dari pengaruh buruk makhluk gaib. Meskipun nama Ashtaroth tidak disebut secara langsung dalam Islam, konsep tentang iblis, jin, dan godaan mereka memiliki kemiripan yang jelas. Dalam Islam, entitas seperti Ashtaroth tidak dilihat sebagai dewa atau pangeran neraka, melainkan sebagai makhluk lemah yang hanya memiliki kekuasaan jika manusia memberikannya. Ashtaroth atau jin jahat lainnya hanyalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia. Dengan iman dan tawakal, semua tipu daya mereka dapat dikalahkan. Umat Islam diajarkan untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan menjauhi semua bentuk kerja sama dengan makhluk gaib, apapun bentuk godaannya. Dalam lembaran sejarah dan kepercayaan, nama Ashtaroth muncul dengan berbagai wajah, menggambarkan misteri yang membaur antara kepercayaan kuno dan modern, Islam dan non-Islam. Kisahnya merentang dari keagungan dewa hingga bayangan iblis. Di zaman Kanaan kuno, Ashtaroth dikenal sebagai Astarte, dewi kesuburan, cinta dan perang. Sosoknya diagungkan menjadi simbol kekuatan perempuan yang memukau hati para pemujanya. Namun seiring perjalanan waktu, cahaya pujaannya mulai redup, digantikan kegelapan oleh pandangan baru yang melihatnya sebagai ancaman terhadap monoteisme yang mulai berkembang. Dalam agama Yahudi dan Kristen, Ashtaroth perlahan berubah menjadi simbol penyimpangan dan berhala yang dilarang. Dalam Islam, nama Ashtaroth tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis. Namun, konsep iblis dan jin jahat seperti Ashtaroth yang menyesatkan manusia sesuai dengan narasi jin dalam Islam. Dalam tafsir-tafsir tertentu, nama-nama seperti Baal atau Al-Uzza yang memiliki akar dalam tradisi serupa menjadi gambaran bagaimana pengaruh entitas kuno ini dihapuskan oleh Islam sebagai bentuk perlawanan terhadap syirik dan penyembahan berhala. Iblis dalam Islam sebagai musuh utama umat manusia memiliki peran mirip dengan bagaimana Ashtaroth dilihat dalam demonologi Kristen, penggoda, pembisik dosa, dan penyesat jalan lurus. Berbeda dalam tradisi Kristen dan demonologi Eropa, Ashtaroth muncul sebagai salah satu pangeran neraka dalam kitab-kitab seperti Ars Goetia. Di sana, ia digambarkan sebagai iblis yang bijak dan pemberi pengetahuan. Praktisi ilmu hitam sering memanggilnya untuk mendapatkan rahasia duniawi atau kekuatan gaib. Dalam demonologi ini, Ashtaroth sering dilukiskan sebagai makhluk yang mengerikan namun penuh pengetahuan, yang membawa janji kekuasaan namun diiringi kehancuran. Di masa abad pertengahan, kisah Ashtaroth mencapai puncaknya dalam cerita-cerita tentang penyihir dan dukun yang memanggilnya. Namun para agamawan memandangnya sebagai ujian terhadap iman manusia. Kisahnya menjadi bahan pengajaran moral, memperingatkan manusia agar menjauhi jebakan iblis. Dalam konteks ini, Ashtaroth bukan sekadar sosok gaib, tetapi lambang perjuangan manusia melawan godaan dan kehancuran diri. Hingga kini, nama Ashtaroth terus menjadi simbol penuh teka-teki. Dalam Islam, ia menjadi bagian dari pengajaran tentang bahaya syirik dan pentingnya tauhid. Sementara dalam tradisi lain, ia tetap berdiri sebagai pengingat akan kuasa pengetahuan yang harus ditaklukkan dengan kebijaksanaan. Misteri Ashtaroth adalah cermin pergulatan manusia antara mencari kebenaran dan melawan kegelapan, membangun iman atau terjerat dosa. Dan dalam setiap kisahnya, ia mengingatkan bahwa kekuatan, baik atau buruk, tergantung bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Ashtaroth atau Astaroth adalah nama yang sering muncul dalam mitologi dan demonologi. Dalam konteks sejarah dan kepercayaan, Ashtaroth memiliki beberapa interpretasi yang berbeda berdasarkan budaya dan tradisi tertentu. Pertama, mitologi Kanaan. Di negeri Kanaan kuno, di tengah hamparan tanah subur yang memeluk Laut Tengah, hidup cerita tentang Ashtaroth, sosok yang awalnya dielu-elukan sebagai lambang keindahan dan kekuatan, namun berakhir sebagai simbol kegelapan. Kisahnya bermula sebagai Astarte, dewi cinta, kesuburan dan perang, yang dipuja oleh bangsa Kanaan dan bangsa-bangsa sekitarnya. Astarte dikenal sebagai pemberi kehidupan, penguasa musim, dan pelindung pertempuran. Para petani berdoa kepadanya untuk panen melimpah, dan para prajurit menyebut namanya sebelum berangkat ke medan perang. Di kuil-kuil megah yang dihiasi ukiran rumit, para imam mempersembahkan korban sebagai tanda hormat, berharap berkatnya tercurah bagi rakyat mereka.
Di bawah sinar bulan, nyanyian pujian kepada Astarte menggema, menegaskan tempatnya sebagai dewi yang disayangi. Namun tidak semua memandangnya dengan cinta. Di sisi lain, muncul bisikan-bisikan yang mencemaskan. Bagi kaum monoteis yang mulai tumbuh, Astarte dan pemujaannya adalah simbol pemberontakan terhadap Tuhan yang esa. Ketika kepercayaan kepada Tuhan tunggal mulai menyebar, Astarte berubah dalam pandangan dunia. Ia tidak lagi dikenang sebagai pemberi kehidupan, tetapi sebagai penggoda yang membawa kehancuran. Nama Ashtaroth mulai muncul dalam teks-teks agama Yahudi, bukan sebagai dewi yang agung, tetapi sebagai berhala yang membutakan umat manusia dari kebenaran. Kitab Perjanjian Lama menyebutkan Astoreth merujuk pada pemujaan yang dilarang oleh para nabi. Kaum yang memuja Astarte dianggap telah menyimpang, membawa murka Tuhan ke tanah mereka. Ajaran para nabi seperti Elia menyerukan penghancuran altar-altar yang didedikasikan untuk Ashtaroth, menandai peralihan dari dewi yang diagungkan menjadi lambang kebodohan rohani. Di kemudian hari, dalam demonologi Kristen dan cerita rakyat Eropa, nama Ashtaroth kembali muncul, kali ini sebagai salah satu iblis besar. Ia menjadi simbol penyesatan yang menawarkan kekayaan dan kebijaksanaan duniawi dengan harga yang mahal, jiwa manusia. Gambarnya dilukiskan sebagai makhluk mengerikan dengan sayap besar dan mahkota, seolah mengingatkan pada kejayaannya sebagai dewi masa lalu. Namun, dalam semua wujudnya, Ashtaroth tetap memikat. Ia adalah cerminan dari keinginan manusia akan cinta, kekuasaan, dan rahasia dunia. Tetapi seperti semua keinginan yang tidak terkendali, akhirnya ia membawa kehancuran. Kisah Ashtaroth adalah peringatan bagi umat manusia. Dari dewi yang dipuja menjadi iblis yang ditakuti, ia mengajarkan tentang bahaya menjadikan hasrat sebagai dewa, dan bagaimana sejarah dapat mengubah seorang pelindung menjadi musuh, seorang pencipta menjadi penghancur. Hingga kini, misterinya tetap hidup, membisikkan cerita lama dari tanah Kanaan tentang dewi yang jatuh dari tempatnya di surga menjadi bayangan di dunia bawah. Kedua, demonologi Kristen. Di bawah bayang-bayang suram dunia demonologi Kristen, nama Ashtaroth berdiri sebagai salah satu pangeran neraka, sosok penuh teka-teki yang memadukan kebijaksanaan luar biasa dengan kegelapan tak terperikan. Dalam kitab-kitab kuno seperti The Lesser Key of Solomon, Ashtaroth dikenal sebagai iblis besar, salah satu dari penguasa utama neraka, yang menggoda manusia dengan pengetahuan terlarang dan janji kekuasaan abadi. Ashtaroth digambarkan sebagai makhluk yang luar biasa bijaksana, seorang penguasa yang memahami rahasia dunia dan langit. Dalam legenda demonologi, ia memegang gelar Adipati Agung Neraka, memimpin 40 legiun setan yang taat padanya. Ia menawarkan pemahaman tentang ilmu gaib, sejarah purba, dan kekuatan alam semesta kepada siapa saja yang berani memanggilnya. Namun harga yang harus dibayar sangat mahal. Ashtaroth tidak memberi tanpa meminta. Ia menuntut kesetiaan mutlak, seringkali dalam bentuk jiwa manusia yang terikat pada kehancuran abadi. Ketika dipanggil oleh para penyihir dan okultis, Ashtaroth sering muncul dalam bentuk yang mengerikan. Teks kuno menggambarkannya sebagai sosok bersayap, dengan wajah seorang pria yang penuh penderitaan, menunggangi seekor naga besar. Di tangan kirinya, ia memegang ular yang melambangkan tipu daya, dan dari mulutnya keluar kata-kata yang membakar hati manusia dengan godaan yang tak tertahankan. Meskipun menakutkan, banyak yang tergoda untuk memanggil Ashtaroth. Dalam cerita-cerita abad pertengahan, ia sering menjadi perantara bagi mereka yang haus akan kekuasaan atau ingin mengungkap rahasia dunia gaib. Banyak yang percaya bahwa melalui ritual khusus yang tertulis dalam Ars Goetia, seseorang dapat memanggil Ashtaroth. Dalam ritual tersebut, sang pemanggil harus berdiri di dalam lingkaran pelindung, menggambar simbol-simbol kuno, dan melafalkan mantra dengan hati-hati.
kesalahan sedikit saja dapat berujung pada bencana, karena Astaroth dikenal sebagai makhluk yang tak kenal ampun terhadap kelemahan manusia. Mereka yang berhasil memanggilnya seringkali menggambarkan Astaroth sebagai makhluk yang berbicara dengan suara lembut dan menggoda. Ia menawarkan jawaban atas pertanyaan manusia, tetapi jawabannya kerap menjadi jalan menuju kehancuran. Mereka yang tergoda untuk membuat perjanjian dengannya jarang berhasil melarikan diri dari kutukannya. Dalam demonologi Kristen, Astaroth bukan hanya sosok yang menakutkan, tetapi juga simbol dari bahaya pengetahuan yang tidak dikendalikan. Ia mengajarkan manusia tentang kehancuran yang dapat datang dari ambisi yang tak terkendali dan godaan untuk melampaui batas yang ditetapkan oleh Tuhan. Kisah Astaroth adalah peringatan abadi bahwa tidak semua rahasia dunia layak untuk diungkap, dan tidak semua kekuatan yang ditawarkan adalah berkah. Di dalam godaannya tersembunyi bencana, dan di balik janjinya tersembunyi hukuman yang tak terhindarkan. Ketiga, Salomo, Nabi Sulaiman. Pada zaman Nabi Sulaiman, ketika manusia dan jin tunduk kepada perintahnya, nama Astaroth disebut-sebut sebagai salah satu makhluk paling kuat yang berada di balik tabir dunia gaib. Dalam cerita yang mengalir dari kitab-kitab dan tradisi lisan, Astaroth dikenal sebagai salah satu raja iblis yang tunduk pada kekuatan cincin Sulaiman, sebuah artefak yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi pilihannya untuk menguasai jin dan setan. Kisah dimulai ketika Nabi Sulaiman, dalam kebijaksanaannya yang luas, memutuskan untuk memanggil para jin dan iblis besar guna menegakkan keadilan di bumi. Dengan kuasa cincin Sulaiman, ia memerintahkan agar semua entitas yang berada dalam hierarki kegelapan dihadirkan di hadapannya, termasuk Astaroth, yang dikenal karena kebijaksanaan gelapnya dan kekuatan memikatnya. Astaroth yang sering digambarkan sebagai makhluk bersayap dengan aura menakutkan, muncul dengan enggan di hadapan sang nabi. Meskipun kebanggaannya besar, ia tidak mampu melawan kekuatan ilahi yang memancar dari cincin Sulaiman. Dalam cerita ini, Astaroth mencoba melawan dengan siasat dan kata-kata, berusaha menggoda Nabi Sulaiman dengan tawaran pengetahuan dunia gaib yang tak terbatas. Namun, Nabi Sulaiman dengan kebijaksanaannya menolak semua godaan itu. Ia melihat melalui tipu daya Astaroth dan menegaskan bahwa semua kekuasaan datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari makhluknya, seberapapun kuatnya mereka. Di bawah kuasa cincin Sulaiman, Astaroth dipaksa bekerja untuk proyek besar yang diperintahkan Nabi Sulaiman. Salah satu tugasnya adalah membantu membangun Baitul Maqdis, kuil suci. Bersama para jin lainnya, Astaroth harus membawa batu-batu besar dan membantu konstruksi dengan kekuatan supernaturalnya. Ini menjadi tanda bahwa bahkan makhluk yang paling sombong pun tidak bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, meskipun Astaroth tunduk pada perintah Sulaiman, ia tidak melakukannya tanpa dendam. Dalam berbagai cerita, ia terus mencari celah untuk membebaskan dirinya dari kendali, tetapi kekuatan cincin Sulaiman terlalu besar baginya. Pada akhirnya, Astaroth dipenjarakan bersama para jin pemberontak lainnya, dikunci dalam gua-gua gelap atau di tempat-tempat terpencil di bumi, menunggu hari pembebasan yang tidak akan pernah datang. Kisah Nabi Sulaiman dan Astaroth adalah gambaran kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Astaroth, meskipun kuat dan menakutkan, tidak mampu melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwakilkan melalui Nabi Sulaiman.
Ini menjadi pelajaran bahwa semua makhluk, baik manusia maupun jin, tidak berdaya di hadapan kuasa ilahi. Ashtaroth tetap menjadi simbol kekuatan yang bisa menyesatkan jika tidak diimbangi dengan keimanan yang kokoh. Kisah ini menjadi pengingat bahwa manusia tidak boleh tergoda oleh pengetahuan atau kekuasaan yang berasal dari sumber yang salah, karena semua itu akhirnya hanya akan membawa kehancuran. Keempat, penyihir abad pertengahan. Di era abad pertengahan, ketika keheningan malam sering dipecahkan oleh bisikan doa atau mantra-mantra rahasia, nama Ashtaroth menjadi salah satu yang paling sering disebut dalam ritual gelap para penyihir. Di antara bayangan kastil yang menjulang tinggi dan hutan-hutan yang mencekam, Ashtaroth dikenal sebagai entitas yang menawarkan pengetahuan, kekuatan, dan rahasia dunia gaib dengan harga yang tidak main-main. Para penyihir abad pertengahan yang disebut sebagai cunning folk atau witches seringkali mencari cara untuk melampaui batas kemampuan manusia biasa. Dalam teks-teks terlarang yang tersembunyi dari mata gereja, seperti The Lesser Key of Solomon, Ashtaroth disebut sebagai salah satu iblis besar yang memiliki kekuasaan atas ilmu pengetahuan duniawi dan gaib. Ia adalah penjaga rahasia alam semesta, tetapi untuk mengakses pengetahuannya, para penyihir harus berani memanggilnya melalui ritual yang sangat berbahaya. Dalam ruangan yang gelap, lilin-lilin dinyalakan, lingkaran perlindungan digambar di lantai, dan nama Ashtaroth dilantunkan dengan suara gemetar. Para penyihir percaya bahwa jika ritual dilakukan dengan benar, Ashtaroth akan muncul dalam bentuknya yang menakutkan, bersayap lebar, wajah manusia penuh penderitaan, dan tubuh yang dipenuhi aura gelap. Namun mereka yang salah langkah seringkali tidak selamat untuk menceritakan kisah mereka. Ketika Ashtaroth hadir, ia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ia berbicara dengan suara yang lembut, penuh godaan, menawarkan rahasia-rahasia yang tidak dimiliki manusia biasa. Ia memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar. Bagaimana memanipulasi kekuatan alam, bagaimana melihat masa depan, atau bahkan bagaimana mengendalikan pikiran orang lain. Tetapi semua itu datang dengan harga, perjanjian yang mengikat jiwa sang penyihir kepadanya untuk selamanya. Banyak penyihir yang dalam ambisi mereka menerima tawaran ini tanpa menyadari bahwa kekuasaan yang mereka dapatkan hanyalah umpan untuk menghancurkan mereka. Mereka yang menolak seringkali menghadapi murka Ashtaroth, yang dikenal tidak segan-segan membalas penghinaan terhadapnya. Di sisi lain, gereja yang semakin berkuasa di Eropa menganggap pemanggilan Ashtaroth sebagai bentuk kemurtadan tertinggi. Para imam dan inkuisitor percaya bahwa para penyihir yang bekerja dengan Ashtaroth adalah ancaman besar terhadap tatanan masyarakat Kristen. Dalam catatan pengadilan Inkvisisi, banyak penyihir mengaku di bawah penyiksaan bahwa mereka telah memanggil Ashtaroth untuk mendapatkan kekuatan atau pengetahuan. Hubungan dengan Ashtaroth menjadi bukti yang cukup untuk menuduh seseorang sebagai penyihir dan menghukumnya dengan hukuman yang mengerikan. Banyak yang dihukum bakar, sementara nama Ashtaroth semakin terukir dalam mitos sebagai simbol kebijaksanaan terlarang dan pengkhianatan spiritual. Kisah tentang Ashtaroth dan penyihir abad pertengahan adalah cerminan dari perjuangan manusia melawan godaan akan kekuasaan dan pengetahuan yang melampaui batas. Para penyihir yang memanggilnya mungkin berharap untuk mendapatkan sesuatu yang besar, tetapi seringkali berakhir dalam kehancuran. Di sisi lain, ketakutan terhadap Ashtaroth juga dimanfaatkan oleh gereja untuk menegakkan otoritasnya dan memberantas siapa saja yang dianggap sebagai ancaman. Di balik semua itu, nama Ashtaroth tetap hidup, tidak sebagai dewa yang agung atau iblis yang mutlak, tetapi sebagai simbol misteri yang terus memikat manusia
sebuah pelajaran tentang bahayanya mencari kekuatan yang tidak kita pahami. Kelima, penerjemahan naskah demonologi. Di tengah gelombang intelektual yang melanda Eropa abad pertengahan hingga awal Renaissance, sebuah obsesi baru muncul di antara para cendekiawan, menyingkap rahasia dunia gaib melalui penerjemahan naskah-naskah demonolog kuno. Di antara ribuan nama yang terukir dalam halaman-halaman misterius itu, satu nama selalu menonjol, Astaroth, sang pangeran kegelapan yang menawarkan kebijaksanaan terlarang kepada mereka yang cukup berani untuk memanggilnya. Ketika kekaisaran Islam di Timur Tengah mencapai puncak kejayaannya, banyak naskah kuno dari Yunani, Mesir, dan Timur diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Beberapa di antaranya adalah teks yang tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan, tetapi juga ajaran esoteris dan demonologis. Naskah-naskah seperti Ars Notoria dan The Lesser Key of Solomon pertama kali dicatat dalam bahasa-bahasa Timur ini sebelum akhirnya sampai ke Eropa. Saat Perang Salib berakhir, para sarjana Eropa membawa kembali teks-teks ini sebagai harta intelektual. Tetapi di balik sampul-sampul kulit yang rapuh itu tersembunyi lebih dari sekadar filosofi dan matematika. Di antara halaman-halaman yang dipenuhi mantra dan simbol gaib, nama Astaroth muncul sebagai salah satu iblis yang paling dihormati dalam hierarki kegelapan. Ketika gerakan penerjemahan berkembang di kota-kota seperti Toledo di Spanyol, teks-teks yang mengandung referensi kepada Astaroth diterjemahkan dari bahasa Arab ke Latin. Para penerjemah, yang seringkali juga merupakan sarjana gereja, bekerja dengan cermat untuk memastikan bahwa makna asli tetap terjaga. Salah satu teks paling terkenal yang menyebut Astaroth adalah Ars Goetia, bagian dari The Lesser Key of Solomon, yang memberikan detail tentang cara memanggil iblis ini, bentuknya, dan apa yang bisa ditawarkannya. Namun pekerjaan ini tidak tanpa risiko. Gereja mengawasi dengan cermat para penerjemah ini, mencurigai mereka yang terlalu tertarik pada ilmu gaib sebagai penyihir atau penganut bidah. Beberapa sarjana bahkan dieksekusi karena pekerjaan mereka dianggap sebagai ancaman terhadap iman Kristen. Bagi para demonolog, Astaroth bukan hanya salah satu iblis. Ia adalah penjaga kebijaksanaan dunia lain. Penerjemah naskah-naskah kuno menggambarkannya sebagai sosok yang kompleks, penuh tipu daya tetapi juga bijak. Ia menawarkan pengetahuan tentang ilmu gaib, bintang-bintang, dan rahasia alam semesta, tetapi seringkali dengan harga yang mengerikan, jiwa mereka yang memanggilnya. Dalam buku seperti Dictionnaire Infernal karya Colin de Plancy, Astaroth digambarkan sebagai makhluk bersayap dengan wajah manusia yang penuh penderitaan, simbol dari godaan yang tak tertahankan, tetapi membawa kehancuran. Para penerjemah naskah ini seringkali menambahkan peringatan. Memanggil Astaroth bukan hanya mengundang bahaya bagi jiwa, tetapi juga bagi tubuh dan akal seseorang. Penerjemahan naskah-naskah ini menyebarkan konsep Astaroth ke seluruh Eropa, menjadikannya figur yang sering muncul dalam cerita rakyat, literatur, dan ritual gelap. Ia menjadi simbol dari bahaya mencari pengetahuan yang melampaui batas manusia. Gereja menggunakan kisah-kisah tentang Astaroth untuk memperkuat perburuan penyihir dan melarang teks-teks demonologis. Meskipun ironisnya, larangan ini justru membuat orang semakin penasaran. Hingga hari ini, nama Astaroth tetap hidup di dalam literatur dan cerita. Ia adalah cerminan dari pencarian manusia akan pengetahuan, tetapi juga pengingat akan risiko ketika batas-batas etika dan iman dilanggar. Dalam sejarah penerjemahan naskah-naskah demonolog, Astaroth menjadi sosok abadi, mengingatkan bahwa beberapa rahasia lebih baik dibiarkan tersembunyi. Keenam, kampanye keagamaan. Pada abad-abad penuh gejolak, ketika iman dan kekuasaan saling bertarung untuk menguasai jiwa manusia,
nama Ashtaroth sering menjadi senjata retoris dalam kampanye keagamaan. Dari mimbar gereja hingga medan perang spiritual, ia bukan hanya simbol iblis besar dalam demonologi, tetapi juga alat propaganda untuk memperingatkan bahaya dosa, kemurtadan, dan penyembahan berhala. Kisah ini menjadi benang merah dalam sejarah, mengungkap bagaimana mitos tentang Ashtaroth digunakan untuk mengukuhkan kekuasaan agama. Awalnya, Ashtaroth dikenal sebagai Astarte, dewi kesuburan dan perang dalam tradisi Kanaan kuno. Pemujaannya tersebar luas di Timur Tengah, dan ia dihormati sebagai pemberi kehidupan dan perlindungan. Namun, ketika agama Yahudi dan kemudian Kristen menguat, Astarte, yang oleh kaum Yahudi disebut Ashtoreth, diubah menjadi simbol berhala yang terkutuk. Para nabi Yahudi mengutuk pemujaan terhadap Ashtoreth, menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap Tuhan yang esa. Ketika Kristen berkembang, penggambaran Ashtaroth semakin gelap. Ia tidak lagi dianggap sebagai berhala pasif, tetapi menjadi salah satu iblis besar, perwujudan dari kekuatan kegelapan yang mengancam umat manusia. Di Eropa abad pertengahan, nama Ashtaroth menjadi alat yang ampuh dalam kampanye keagamaan untuk menegakkan ortodoksi dan melawan apa yang dianggap sebagai ancaman spiritual. Gereja menggunakan kisah tentang Ashtaroth untuk menggambarkan bahaya penyembahan berhala, ilmu gaib, dan kemurtadan. Para pengkhotbah di mimbar sering menggambarkan Ashtaroth sebagai pangeran neraka yang menggoda manusia dengan janji kekuasaan dan pengetahuan. Mereka memperingatkan bahwa siapapun yang tergoda oleh ajaran sesat atau berpaling dari iman Kristen akan jatuh ke dalam perangkap Ashtaroth. Kisahnya dijadikan alat untuk menanamkan rasa takut akan dosa dan menegaskan pentingnya ketaatan kepada gereja. Selama Perang Salib, nama Ashtaroth digunakan sebagai metafora untuk memerangi kepercayaan yang dianggap menyimpang, baik di timur maupun di dalam dunia Kristen sendiri. Ketika para ksatria Kristen melawan pasukan Muslim, mereka sering menggambarkan lawan mereka sebagai pengikut dewa palsu seperti Ashtaroth. Demikian pula, selama perburuan bidah, sekte-sekte seperti Katarisme atau Waldensianisme dituduh menyembah setan, termasuk Ashtaroth. Retorika ini tidak hanya digunakan untuk melawan musuh agama, tetapi juga untuk memperkuat kekuasaan gereja. Para inkuisitor sering menghubungkan nama Ashtaroth dengan penyihir atau pemberontak spiritual, memperkuat alasan untuk melakukan perburuan penyihir dan menghukum mereka yang dianggap melawan iman Kristen. Hubungan antara Ashtaroth dan kampanye keagamaan mencerminkan bagaimana mitos dan simbol dapat digunakan untuk memengaruhi masyarakat. Dari kisahnya sebagai dewi yang diagungkan hingga iblis yang ditakuti, Ashtaroth adalah cerminan dari cara kekuasaan agama mengendalikan narasi spiritual. Nama Ashtaroth tetap hidup sebagai pengingat akan perjuangan antara iman dan kegelapan, tetapi juga sebagai pelajaran tentang bahaya ketika simbol digunakan untuk memanipulasi ketakutan manusia demi kepentingan tertentu. Ketujuh, Ashtaroth dalam dunia seni. Di era modern, di mana layar-layar perak dan dunia digital menjadi altar baru hiburan, nama Ashtaroth menemukan kehidupan yang berbeda. Tidak lagi hanya sebuah mitos kuno atau entitas demonologis dari naskah kuno, Ashtaroth berubah menjadi sosok yang memikat, mendebarkan, dan seringkali menakutkan di dunia seni hiburan. Dari film, novel, hingga permainan video, cerita tentang Ashtaroth menemukan ruang untuk berkembang, merangkul imajinasi manusia dengan daya tariknya yang misterius.
Pada abad ke-20, kebangkitan minat terhadap okultisme dan mitologi kuno memberi jalan bagi kebangkitan Ashtaroth dalam seni dan literatur. Para penulis dan seniman terinspirasi oleh demonologi dari buku seperti Ars Goetia atau Dictionnaire Infernal, mulai menggambarkan Ashtaroth sebagai tokoh antagonis yang penuh teka-teki. Dalam novel-novel horor gotik, ia sering muncul sebagai iblis cerdas yang menggoda manusia untuk menggali rahasia gelap. Kisah-kisah ini tidak hanya menonjolkan kegelapan, tetapi juga menggambarkan Ashtaroth sebagai entitas yang penuh kekuatan, membangun ketegangan antara godaan dan kehancuran. Ketika industri film berkembang, Ashtaroth menjadi salah satu tokoh populer dalam genre horor dan fantasi. Sutradara memanfaatkan latar belakang mitologisnya untuk menciptakan tokoh yang mendalam dan mengerikan. Dalam beberapa film, ia digambarkan sebagai makhluk bersayap dengan kekuatan ilahi yang jatuh. Sementara di film lain, ia mengambil wujud manusia yang memikat tetapi mematikan. Tema yang sering muncul adalah perjanjian manusia dengan Ashtaroth, di mana protagonis diberi kekuasaan atau pengetahuan luar biasa dengan imbalan jiwa mereka. Keberadaan Ashtaroth di layar tidak hanya menjadi lambang kegelapan, tetapi juga sebagai kritik terhadap keinginan manusia untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak etis. Di era digital, Ashtaroth mendapat tempat istimewa dalam dunia permainan video. Dalam beberapa game populer, ia muncul sebagai bos akhir atau entitas yang mengendalikan dunia gelap. Desain karakternya seringkali mencerminkan deskripsi demonologis klasik, bersayap, berwajah tegas, dan mengintimidasi. Permainan-permainan ini menggambarkan Ashtaroth sebagai makhluk dengan kekuatan besar yang harus dilawan atau dikendalikan, memberi pemain tantangan epik dan pengalaman mendebarkan. Dalam dunia pop culture, ia sering dijadikan simbol kekuatan dan kebijaksanaan terlarang, menciptakan daya tarik yang sulit diabaikan. Dalam musik, terutama genre metal dan gotik, Ashtaroth seringkali disebut sebagai simbol pemberontakan terhadap norma, serta lambang pencarian kebijaksanaan yang melampaui batas manusia. Beberapa band menyebut namanya dalam lagu-lagu yang penuh dengan lirik gelap dan metafora mendalam. Seni visual juga tidak luput dari pengaruh Ashtaroth. Para seniman menciptakan lukisan, patung, dan ilustrasi yang menggambarkannya sebagai entitas megah dan menakutkan, menggabungkan elemen mitologi klasik dengan interpretasi modern. Ashtaroth dalam dunia seni hiburan adalah bukti bagaimana mitos kuno dapat bertahan dan berkembang. Dari simbol iblis dalam demonologi hingga tokoh ikonik dalam budaya pop, Ashtaroth mencerminkan daya tarik manusia terhadap misteri dan kegelapan. Ia tidak hanya menghibur, tetapi juga menantang penonton, pembaca, dan pemain untuk merenungkan batas antara kekuatan dan kehancuran, godaan dan kebijaksanaan. Ashtaroth dalam segala bentuknya terus memikat hati manusia, menjadikannya salah satu sosok abadi dalam dunia seni hiburan. Dalam sejarah dan mitologi, Ashtaroth dikenal sebagai simbol keburukan dan godaan yang dapat menjauhkan manusia dari jalan kebenaran. Dalam perspektif Islam, penting bagi kaum muslim untuk mempelajari hal-hal ini, bukan untuk mengadopsinya, tetapi untuk mengenali sifat-sifat yang harus dijauhi, seperti kesombongan, keserakahan, dan penyesatan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memperkuat kesadaran diri terhadap bahaya hawa nafsu dan tipu daya setan. Dengan memahami bagaimana keburukan bekerja, umat muslim dapat membentengi diri dengan keimanan yang lebih kokoh, menjaga moralitas, serta senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ketaatan kepada ajarannya. Kisah seperti ini mengajarkan kita tentang pentingnya istiqamah, tawadhu, dan perlindungan diri dengan doa serta zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad mengingatkan umatnya untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan, kisah-kisah seperti Ashtaroth dapat menjadi bahan refleksi untuk memahami kompleksitas perjuangan manusia melawan godaan duniawi. Ini menjadi pengingat
bahwa kemenangan terbesar adalah melawan ego dan hawa nafsu, serta selalu menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Belajarlah dari segala sumber dengan hati yang lurus dan niat yang ikhlas, agar setiap pelajaran dapat menguatkan iman dan menuntun kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.